kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Tes, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman sekalian, pada siang hari ini kami pemerintah bersama-sama dengan KPU dan Bawaslu dan juga Dirut BPJS, pemerintah ada Pak Menteri Dalam Negeri, ada Menteri Kesehatan, ada Kepala Staf Presiden, rapat dalam rangka yang pertama melihat perkembangan para pejuang demokrasi Indonesia yang saat ini telah bekerja dengan keras dan mendapatkan risiko meninggal, ada yang sakit dan seterusnya. Ingin saya sampaikan bahwa negara telah hadir untuk menangani ini semuanya. Untuk itu kami jauh-jauh hari telah mengantisipasi dengan baik karena berdasarkan pengalaman tahun 2019. Maka ada langkah-langkah preventif yang telah kita lakukan. Selanjutnya juga membangun kesiapsiagaan yang cukup tinggi di dalam mengatasinya. Langkah antisipasi itu yang pertama adalah melakukan screening kepada semua petugas pemilu. Walaupun masih ada 4%-an kurang lebih yang belum terdaftar. Tetapi ada upaya-upaya yang sangat nyata bahwa semua petugas pemilu melaksanakan screening kesehatan. Dari screening kesehatan itu kita bisa melihat, memetakan kondisi yang dihadapi oleh para petugas dan langkah-langkah atau upaya-upaya kesiapsiagaan tim kesehatan seperti apa. Nah, ini bersinergi. Berikutnya yang kedua, dari Ketua KPU, dari Mendagri, dari Dirut BPJS juga telah mengambil langkah-langkah yang cukup positif untuk mengurangi tingkat risiko. Nanti dari Ketua KPU akan menjelaskan apa itu langkah-langkahnya. Berikutnya Mendagri juga akan menjelaskan berkaitan dengan usia seperti apa dan seterusnya. Berikutnya penekanan kepada pemerintah daerah agar mendaftarkan anggota-anggota petugas pemilu menjadi anggota BPJS. Dan juga demikian nanti dari Menteri Kesehatan akan menjelaskan langkah-langkah real kesiapsiagaan yang dibangun pada jajaran yang terdepan dalam mengatasi setiap situasi seperti apa. Saya persilakan kepada Ketua KPU untuk menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara jurnalis yang kami hormati, ada beberapa hal yang akan kami sampaikan sehubungan dengan bagaimana situasi kesehatan teman-teman penyelenggara pemilu, terutama badan ad hoc, baik itu di tingkat PPK, kecamatan, PPS, desa kelurahan maupun KPPS. Sebagaimana kita ketahui sebagai sebuah perbandingan, saudara sekalian, pada pemilu serentak model seperti ini, yaitu memilih untuk 5 jenis pemilu, pemilu presiden, pemilu anggota DPR, pemilu anggota DPD, pemilu anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota, ini 2 kali sudah dilaksanakan. Pertama kali 2019, yang kedua adalah 2024. Pada pemilu yang lalu 2019, terdapat anggota badan ad hoc di PPK, PPS, KPPS yang mengalami kecelakaan kerja. Datanya adalah sebagai berikut. 2019 ini ya. Untuk yang sakit menurut data kami adalah 798 orang. Kemudian di pemilu yang meninggal adalah 722 orang. Berdasarkan hal tersebut, dilakukanlah penelitian dan kajian kira-kira apa penyebabnya terutama untuk yang meninggal dunia.
Yang pertama adalah karena memang beban kerjanya berat. Kemudian yang kedua, sebagian besar adalah yang meninggal usianya di atas 50 tahun. Kemudian yang ketiga karena ada penyakit bawaan atau sering dikenal dengan komorbid. Nah, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga pada waktu itu ada 3 peringkat tertinggi. Yang pertama adalah serangan jantung, kemudian yang kedua hipertensi, yang ketiga adalah diabetes ya. Nah, berdasarkan itu sudah dilakukan sejumlah evaluasi dan itu sudah diterapkan pada waktu Pilkada 2020 dalam situasi Covid. KPU mengambil kebijakan yang pertama, usia maksimal adalah 50 tahun. Kemudian yang kedua adalah dalam kondisi sehat. Nah, oleh karena itu kami berkoordinasi dengan Pak Mendagri untuk minta bantuan, minta pertolongan karena Pilkada itu kan anggarannya di daerah supaya mendapatkan layanan kesehatan bagi teman-teman penyelenggara pemilu untuk khususnya yang badan ad hoc. Nah, situasi itu kemudian kami terapkan lagi untuk pemilu 2024 ini. Yang pertama, untuk batas usia maksimal 55 tahun. Yang kedua adalah harus dalam kondisi sehat. Nah, untuk kondisi sehat ini diinisiasi oleh Kantor Sekretariat Presiden atau KSP dan kemudian difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri dan juga BPJS Kesehatan. Dilakukanlah langkah-langkah berupa screening kesehatannya dari badan ad hoc KPU yang ikut dalam screening sekitar 6,3 juta orang. Nah, ini yang sebagai langkah awal untuk mengetahui apakah di antara teman-teman badan ad hoc ada yang katakanlah ada penyakit bawaan atau tidak. Kalau kemudian ada risiko untuk bekerja menjadi penyelenggara pemilu, kemudian layanan medis yang disiapkan oleh Kementerian Kesehatan maupun di jajarannya Pemda dikoordinasikan oleh Pak Mendagri memberikan layanan kesehatan sebelum bertugas ya ini. Kemudian langkah-langkah berikutnya adalah diantaranya kami berkoordinasi dengan pemerintah dalam ini Menteri Keuangan supaya kemudian honor bagi anggota badan ad hoc terutama KPPS itu mendapatkan honor yang layak. Sebagaimana kita ketahui, pemilu 2014 itu antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden dipisah waktunya. Pileg itu bulan April, Pilpres bulan Juli. Honor anggota KPPS untuk pileg Rp550.000, untuk Pilpres Rp550.000. Kalau orangnya sama berarti mendapatkan Rp1.100.000. Di pemilu 2019 untuk menyelenggarakan pemilu serentak, honornya anggota KPPS adalah Rp550.000. Tentu saja antara beban kerja dengan honor tidak setara. Kemudian kami usahakan dan kemudian diambil keputusan bahwa dukungan untuk honor anggota KPPS untuk pemilu 2024 untuk ketua adalah sebesar Rp1.200.000, untuk anggota adalah Rp1.100.000. Itu diantara langkah yang kami lakukan. Selain itu juga Presiden juga menerbitkan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2021 yaitu jaminan sosial untuk tenaga kerja. Di dalamnya adalah salah satu komponen tenaga kerja, ketenaga kerjaan yang harus mendapatkan jaminan sosial adalah penyelenggara pemilu. Oleh karena itu kami juga berkoordinasi minta tolong kepada Pak Mendagri karena instruksinya ini juga kepada gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia dan tidak mungkin untuk dibiayai menggunakan APBD-nya KPU dan itu harus mendapatkan dukungan APBD dari masing-masing daerah. Kami minta tolong Pak Mendagri untuk mengkoordinasikan ini. Kami juga meminta teman-teman KPU provinsi, kabupaten, kota berkoordinasi dengan Pemda masing-masing. Alhamdulillah ini juga mendapatkan dukungan dari Pemda berupa iuran untuk keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan khusus untuk yang penyelenggara pemilu. Demikian juga di dalam koordinasi Kepala KSP, Mendagri, Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan selain tadi dilakukan screening juga mendapatkan dukungan jaminan sosial kesehatan bagi penyelenggara pemilu untuk khususnya badan ad hoc. Demikian juga berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dalam hal ada anggota badan ad hoc yang mengalami kemalangan berupa meninggal dunia,
atau mengalami kecelakaan kerja atau mengalami sakit juga dibuatkan atau disediakan anggaran untuk santunannya. Kalau yang ini anggarannya berbasis APBN-nya KPU. Sebagaimana kita ketahui juga, saudara sekalian, di dalam Undang-Undang Pemilu, kegiatan pemungutan suara itu di semua wilayah Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat durasinya sama 6 jam. Hanya saja yang membedakannya adalah durasi penghitungan suara yang waktunya bisa berbeda-beda. Karena bergantung juga terhadap jumlah pemilih yang dilayani, kemudian situasi komplain-komplain yang terjadi di TPS masing-masing atau saling cross-check data yang ada di TPS masing-masing. Pada intinya penghitungan suara itu harus selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Namun demikian dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi pernah membuat putusan dalam hal penghitungan suara di TPS belum selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara, maka kemudian dapat dilanjutkan dalam durasi 12 jam ke depan. Jadi kalau untuk pemilu 2024 pemungutan suara hari Rabu 14 Februari, penghitungannya harus selesai sampai jam 24, maka apabila ada TPS atau anggota KPPS yang belum selesai menghitung dapat dilanjutkan sampai dengan tanggal 15 Februari jam 12 siang. Nah itu juga menjadi salah satu hal yang kerja-kerja anggota KPPS bebannya berat. Nah oleh karena itu kami melakukan sejumlah langkah, misalkan yang pertama, anggota KPPS itu ada 7 orang. Selama ini pemilu-pemilu dan pilkada-pilkada, anggota KPPS yang dilatih atau diikutkan dalam bimbingan teknis hanya 1 orang. Nah sekarang ini untuk pemilu 2024, 7 orang anggota KPPS semuanya dilatih atau diikutkan dalam bimbingan teknis. Dalam rangka apa? Supaya ada kesetaraan dan pemerataan pemahaman dan keterampilan bagi anggota KPPS dalam menyelenggarakan pemilu di TPS masing-masing. Ini juga dalam rangka untuk mengurangi beban anggota KPPS. Kalau pembagian tugasnya, pengetahuannya, pemahamannya merata, tentu saja akan mengurangi beban teman-teman anggota KPPS. Yang kedua, ada kewajiban KPU dalam hal ini melalui KPPS menyampaikan salinan hasil penghitungan suara di TPS kepada peserta pemilu, dalam hal ini saksi, dan juga kepada Panwas TPS. Katakanlah, pemilu 2024 ini partai politik peserta pemilunya ada 18. Peserta pemilu presidennya ada 3 pasangan calon, dan misalkan di sebuah provinsi itu calon DPD-nya ada 12. Maka kemudian salinan yang harus disiapkan KPU adalah 3 untuk pasangan calon, 18 untuk partai politik berarti 21, ditambah 12 berarti ada 33 salinan. Kemudian tambah 1 untuk Panwas TPS. Dalam pemilu-pemilu sebelumnya itu semua disalin menulis tangan. Tapi untuk pemilu 2024 belajar dari pengalaman beban kerja anggota KPPS yang berat di 2019 yang lalu, kita siapkan anggaran untuk penggandaan atau fotokopi salinan-salinan tersebut. Setidaknya juga sebagai langkah untuk mengurangi beban teman-teman anggota KPPS. Yang terakhir, saudara sekalian, berdasarkan monitoring kami terhadap status atau situasi teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, para penyelenggara pemilu badan ad hoc, terutama pada peak season yang bebannya berat, pada tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 18 Februari 2023, jam 23.59, dalam catatan kami, yang meninggal ada 71 orang. Dengan rincian anggota PPK ada 1 orang di tingkat kecamatan, kemudian anggota PPS di tingkat desa kelurahan ada 4 orang, kemudian anggota KPPS di tingkat TPS ada 42 orang, kemudian Linmas yang menjaga keamanan kegiatan pemungutan penghitungan suara di TPS yang meninggal ada 24 orang. Untuk yang sakit sebanyak 4.567 orang atau 4,567 orang. Dengan perincian di tingkat kecamatan atau PPK 136 orang, di tingkat PPS desa kelurahan ada 696 orang, kemudian anggota KPPS di tingkat TPS ada 3.371 orang. Saya ulangi, 3,371 orang. Untuk Linmas yang meninggal, yang sakit ada 364 orang.
Saudara sekalian, untuk yang santunan, tentu saja kami untuk menyalurkan santunan perlu verifikasi data tersebut dan juga dokumen-dokumen pendukung, ya, misalnya seperti surat kematian, surat keterangan kematian, ya, surat sehat, apakah sedang dirawat atau tidak. Sampai dengan saat ini, per tanggal 17 Februari, santunan yang telah disalurkan sebanyak 4 orang anggota badan ad hoc yang meninggal. Dari tadi yang saya sampaikan 71 orang yang meninggal, santunan yang sudah disalurkan sampai saat ini ada 4 orang. Saudara sekalian, untuk coverage, monitoring dan juga perlindungan kesehatan dan jaminan sosial, entah ketenaga kerjaan, entah jaminan sosial kesehatan bagi badan ad hoc terutama, akan dilakukan sampai dengan kegiatan rekapitulasi dan penetapan hasil pemilu terakhir, yaitu tanggal 20 Maret 2024. Mengapa? Karena ketika rekap di kecamatan, teman-teman KPPS kan masih dihadirkan untuk mengawal hasil penghitungan suara di TPS. Demikian juga nanti ketika rekapitulasi di tingkat kabupaten kota, anggota PPK juga dihadirkan ketika rekapitulasi kabupaten kota. Demikian juga sebagaimana kami sampaikan di beberapa hari yang lalu, ada juga TPS-TPS yang kemudian harus melakukan pemungutan suara ulang atau juga melakukan pemungutan suara lanjutan. Dalam situasi ini tentu teman-teman KPPS yang bekerja karena ada situasi-situasi tertentu sehingga pemungutan suara harus diulang atau harus ada pemungutan suara lanjutan, masih dalam coverage, monitoring dan perlindungan atau jaminan sosial tersebut. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembalikan pada pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ketua KPU. Berikutnya Bawaslu. Terima kasih pimpinan. Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya sampaikan data untuk per hari ini, sebagai data pembanding di pemilu 2019 yang mendapatkan penanganan terkait dengan kesehatan itu ada 2.558 jajaran pengawas pemilu yang terdiri dari rawat jalan itu 1.708, rawat inap itu 438, kecelakaan 275, luka berat atau dalam hal ini keguguran 24, kekerasan atau juga penganiayaan 21, dan meninggal dunia jajaran pengawas pemilu 92 orang. Dan untuk data di kami update sampai pada hari ini tanggal 19 Februari 2004, itu datanya ini dari 2023 sampai dengan tanggal 19 ada dilakukan penanganan ini ada 1.322, untuk rawat jalan 1.077, untuk rawat inap 147, kecelakaan 71, dan untuk meninggal dunia itu ada 27 dengan rincian 7 orang di 2023, 7 orang dari 1 Januari sampai dengan 13 Februari 2004, dan 13 orang di 14 Februari sampai dengan 19 Februari saat ini. Dan itu masih berlangsung terus, laporannya dinamis masuk ke kami terus terkait dengan hal ini. Sambil kami terus memantau jajaran pengawas pemilu karena penyelenggaraan pemilu masih berjalan, terutama pemungutan dan penghitungan suara masih berjalan terkait dengan 2 hal. Terkait dengan pemungutan dan atau penghitungan suara ulang di TPS yang ada, kemudian terkait dengan pemilu lanjutan atau pemilu susulan akibat dari force majeure kondisi tertentu, misalnya banjir di daerah-daerah tertentu, sambil memang kami masih menunggu laporan dari jajaran pengawas pemilu di luar negeri. Perlu kami sampaikan bahwa yang kami telah lakukan hampir sama persilakan oleh KPU untuk melakukan mitigasi karena kekurangan dan kelemahan Bawaslu dalam ini dalam pemungutan penghitungan suara, setiap TPS hanya 1 orang yang bertugas, itu pun harus full dilakukan di mana proses pemungutan penghitungan suara berjalan, namun juga dia perlu diantisipasi. Kita memang berupaya agar supaya nantinya setiap jajaran minimal sampai kabupaten kota melakukan koordinasi dengan
unit kerja dalam hal ini Dinas Kesehatan agar supaya selama dan pada saat kerja dilakukan, terutama pada saat pemungutan suara, ada pemeriksaan kesehatan supaya bisa diantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, khusus tentang dengan pemberian santunan, itu Bawaslu sudah mengeluarkan keputusan Bawaslu nomor 11 tahun 2023 tentang pemberian santunan kecelakaan kerja bagi pengawas pemilu ad hoc. Karena pengawas pemilu yang permanen itu sudah ada, yang berlaku pada kami semua, mulai dari Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kota. Cuma yang ada adalah terkait dengan ad hoc, Panwas Kecamatan, Panwas Kepala Desa, pengawas TPS, baik yang ada dalam negeri maupun di luar negeri. Itu pertama terkait dengan kriteria pemberian santunan yang meninggal. Itu intinya adalah meninggal pada saat melaksanakan tugas dengan waktu dan tempat tujuan berdasarkan surat keputusan, surat perintah, surat tugas yang masih berlaku, meninggal yang disebabkan akibat atau sebagai dampak dari pelaksanaan tugas. Misalnya saat ini ada jajaran kami yang sementara lakukan rawat inap dan rawat jalan yang ada, kemudian meninggal bukan karena bunuh diri, kemudian meninggal karena perbuatan anasir yang terkait dengan pemungutan hitungan suara. Kemudian ada juga kriteria pemberian santunan cacat permanen, itu cacat permanen total atau cacat permanen sebagian anatomis atau fungsi, dan cacat yang dalam akibat kelainan jiwa dan cacat mental, dan terakhir cacat karena perbuatan anasir. Kemudian ada kriteria pemberian santunan luka berat, kemudian ada kriteria pemberian luka sedang dengan besaran sebagaimana dasar hukum dalam standar biaya masukan lainnya dari Kementerian Keuangan nomor S715 tahun 2022 yang meninggal dunia, kami berikan santunan 36 juta rupiah, kemudian santunan pemakaman 10 juta, itu sama sekali kita tidak harapkan juga. Kemudian cacat permanen ini itu 16.500.000, kemudian juga ada catat luka berat 16.500.000 dan luka sedang 8.250.000. Itu yang menjadi catatan kita bersama. Saat ini lagi dilakukan proses oleh Bawaslu, dalam ini oleh Bawaslu Provinsi, karena sebagian besar satuan kerja kami ada di Bawaslu Provinsi untuk melakukan pendataan supaya nantinya bisa diberikan santunan, sambil memang bisa saja ada asuransi yang kalau yang bersangkutan itu ada asuransi dari, misalnya ada santunan dari BPJS ataupun ada dari kerjasama dengan pemerintah daerah masing-masing. Demikian Bapak Ibu saya sampaikan terkait dengan ada yang dilakukan oleh Bawaslu. Dikembalikan kepada pimpinan. Terima kasih. Ada sedikit tambahan dari Pak Ketua KPU. Silakan. Terima kasih. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah terlibat menjadi anggota KPPS, menjadi anggota PPS, dan menjadi anggota PPK. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, dalam ini Menteri Dalam Negeri, KSP, dan juga pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi, kabupaten, kota, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, yang semuanya concern memberikan jaminan sosial, perlindungan sosial kepada teman-teman kami para penyelenggara pemilu badan ad hoc. Tentu saja dalam situasi ini kami menyampaikan rasa berduka cita yang mendalam, terutama untuk keluarga para badan ad hoc yang mendapatkan musibah ditinggal meninggal dunia. Saya kira itu sekitar tambahan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Pak Mendagri. Yes. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan pers sekalian, jadi kita tahu bahwa di tahun 2019 cukup banyak saudara-saudara kita pejuang demokrasi yang wafat atau sakit. Dan tentu kita membantu KPU, Bawaslu sebagai penyelenggara dan pengawas yang independen yang melakukan rekrutmen untuk menjaga, mengantisipasi jangan sampai
peristiwa di tahun 2019 itu terulang. Oleh karena itu beberapa langkah seperti yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi itu. Di antaranya lah mengenai persyaratan-persyaratan. Persyaratan yang didasarkan kepada masukan dari Menteri Kesehatan, idealnya manusia itu bisa bekerja terus-menerus 10 jam, idealnya. Oleh karena itu, usia yang dulunya ada yang banyak usia yang sudah tua gitu ya, menjadi petugas di ad hoc di TPS. Nah, kali ini dibatasi dengan KPU, peraturan KPU itu 17 sampai dengan 55 tahun. Nah, idealnya kondisinya baik, kira-kira gitu. Nah, kemudian untuk memastikan bahwa yang bersangkutan baik, maka dilakukan screening. Screening ini bagian dari menjadi anggota BPJS. Oleh karena itulah kami mengeluarkan dari Kemendagri, mengeluarkan surat edaran kepada seluruh pemerintah daerah, karena KPU tidak memiliki anggaran untuk iuran BPJS bagi anggota ad hoc ini. Demikian maka kami mengimbau pada seluruh pemerintah daerah, pemerintahan pada seluruh pemerintah daerah untuk memberikan iuran dari APBD untuk petugas ad hoc. Sudah tercover sebagian besar, hanya lebih kurang 4,8% dari seluruh petugas TPS KPU ya, penyelenggara, yang sebanyak lebih kurang 7,9 juta. Itu dibiayai oleh Pemda, karena memang dari APBN tidak tersedia itu. Tujuannya lah sekali lagi supaya dilakukan screening kesehatan sehingga bisa diketahui kondisi kesehatan petugas tersebut. Nah, yang ketiga adalah kita berembuk ya, berdiskusi dengan KPU, Bawaslu, dan juga Kementerian Kesehatan, dengan PPLN, tugas luar negeri, dan juga teman-teman kepala daerah. Saya sampaikan dalam Zoom meeting, yang intinya salah satu problem dulu tahun 2019 yaitu masa bekerja yang sangat panjang. Kita tahu ya, dimulai pencoblosan itu tanggal jam 7 sampai dengan jam 13, dan setelah itu dilakukan penghitungan suara maksimal sampai jam 12 malam. Tapi kemudian ada keputusan MK, boleh ditambah lagi 12 jam lagi, artinya sampai hari berikutnya. Itu totalnya itu lebih kurang 23 ditambah dengan 12 ya. Jadi lebih kurang 21 tambah dengan 13, lebih kurang 33 jam. Nah, itu belum lagi persiapan sebelum dia dimulai penusukan, pencoblosan. Jadi waktunya panjang. Nah, ada klausul yang kadang-kadang di bawah teman-teman lapangan kurang memahami, yaitu keputusan MK yang menyatakan bahwa penghitungan suara dilakukan tanpa jeda. Nah, tanpa jeda ini banyak yang dimaknai, artinya nggak boleh tinggal di tempat terus-menerus. Padahal idealnya ya manusia bekerja 10 jam menurut Kementerian Kesehatan kalau terus-menerus. Nah, inilah salah satu mungkin yang menyebabkan kelelahan. Nah, untuk mengantisipasi ini kita berdiskusi dengan KPU Bawaslu dalam Zoom meeting dengan seluruh petugas BPLN, dan juga sudah saya sampaikan kepada seluruh kepala daerah, yang dimaksud terus menerus itu ya, itu adalah prosesnya tanpa jeda. Jadi tanpa jeda itu adalah prosesnya yang tanpa jeda. Dari KPU berpendapat bahwa kenapa perlu tanpa jeda, supaya tidak terjadi break. Kalau break penghitungan nanti ada moral hazard, kerawanan. Oleh karena itulah terus menerus. Tapi tidak berarti individualnya yang terus menerus. Prosesnya tetap berjalan, ada penghitungan. Kalau ada yang mau ke toilet, ada yang lelah, ngantuk sekali, ya dia bisa beristirahat sementara temannya bisa ngerjakan.
Nah inilah pemahaman ini yang kita sampaikan kepada teman-teman di daerah juga, ya, sehingga mereka bisa mungkin memahami bahwa mereka boleh beristirahat ya ketika sangat lelah sekali. Yang penting prosesnya berjalan. Kemudian yang lain adalah kami sudah menyiapkan fasilitas kesehatan, Pak Menkes sudah menyiagakan seluruh fasilitas kesehatan Kementerian Kesehatan, tapi juga kami menyampaikan surat edaran dan saya Zoom meeting dengan seluruh kepala daerah se-Indonesia untuk menyiagakan sarana kesehatan yang ada, mulai dari puskesmas, klinik, rumah sakit, ya, termasuk petugas yang sudah nyoblos kembali lagi untuk bersiaga kalau ada petugas atau siapapun yang memerlukan bantuan kesehatan. Dan ini mudah-mudahan juga bisa membantu. Kemudian yang selanjutnya lah Dukcapil. Dukcapil ini tadi kami sudah sampaikan kepada Dirjen Dukcapil untuk menyampaikan ke seluruh jajaran Dukcapil untuk mempercepat proses dokumentasi bagi saudara-saudara kita yang wafat karena tugas kepelindungan ini. Surat kematian misalnya, jangan dipersulit, tapi dipermudah. Dan yang terakhir, saya juga sudah menyampaikan meskipun ada negara hadir dengan adanya santunan dari KPU ya, yang 36 juta, kemudian juga ada dari BPJS, nanti bisa sampaikan BPJS, tapi saya juga mengimbau kepada seluruh rekan-rekan kepala daerah ya, untuk membantu keluarga yang ditinggalkan oleh para pejuang demokrasi kita, apapun bentuk bantuannya, ya, mulai dari mungkin pada saat pemakaman dan kemudian di rumah duka, kalau mungkin ada keluarga mungkin punya anak yang masih kecil, yang perlu sekolah, berikan beasiswa, dan lain-lain. Sekali lagi saya dalam kesempatan yang baik ini, saya mengimbau kepada, meskipun kita semua berduka ya, dan ada yang wafat, tapi saya menghimbau kepada seluruh rekan-rekan kepala daerah untuk memberikan atensi bantuan kepada saudara-saudara kita, petugas yang melaksanakan dalam rangka kepemiluan, baik jajaran KPU, penyelenggara maupun pengawas, Bawaslu, dan lain-lain, termasuk juga petugas-petugas lain yang terkait dengan kegiatan pemilu. Saya kira demikian Bapak sekalian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mendagri, Pak Menteri Kesehatan. Saya persilakan. Terima kasih Pak Menteri KSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pertama kami atas nama pemerintah mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya petugas pemilu, dan kami doakan semoga para almarhum ini diampuni dosanya dan diterima amal ibadahnya. Amin. Walaupun jumlah yang meninggal dibandingkan pemilu 2019 yang di atas 500-an sekarang kan turun jauh ya. Tadi Pak KPU angkanya 71 untuk yang tanggal 14 sampai 18, dari Bawaslu ada tambahan 13 orang, itu tanggalnya sama 14-18, jadi totalnya ada 84 Pak, yang meninggal sampai sekarang ya. Antara tanggal 14 sampai tanggal 9 Februari itu 16% dari, kisarannya 16% dari pemilu yang sebelumnya, yang angkanya di atas 500. Jadi memang terjadi penurunan yang sangat drastis dari jumlah petugas pemilu yang wafat pada saat bertugas dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Tapi kami di pemerintah, khususnya di Kementerian Kesehatan, melihat bahwa satu nyawa aja meninggal buat kami udah terlalu banyak gitu ya. Karena ada banyak masyarakat yang berduka. Jadi kami berpikir bagaimana caranya untuk terus memperbaiki ini. Sudah turun 80% lebih, bisa nggak kita turun lebih banyak lagi, kalau bisa tidak ada yang meninggal. Karena itu tadi, satu nyawa itu udah terlalu berharga. Nah, yang sudah dilakukan tahun ini terima kasih sama Pak Gufron, kita sudah screening. Jadi tugas kita adalah jangan keburu sakit. Kalau bisa bekerjanya udah sehat duluan, kondisinya masih sehat. Tugas kita ingin menjaga sehat. Oleh karena itu sudah dilakukan screening ke 6,8 juta petugas. Dari 6,8 juta itu 6,4 juta sehat. Nah yang 400 ribunya ini berisiko tinggi nih kemarin. Nah ini yang banyak masih lolos.
Nah, risiko tingginya itu paling banyak hipertensi. Teman-teman juga ingat kan waktu kita mau divaksinasi COVID dulu banyak yang nggak divaksinasi karena hipertensi. Banyak sekali nih masyarakat Indonesia hipertensi. Jadi makannya tolong diatur, jangan banyak-banyak garam, ya, gula, lemak, itu mesti diatur teman-teman ya. Ngerokoknya juga kalau bisa dikurangi karena itu hipertensi itu. Paling tinggi hipertensi, yang kedua jantung itu 26%. Waktu di screening sama Pak BPJS. Itu dua yang paling besar. Nah, isunya kemarin adalah sudah di screening, udah ketahuan mana yang sehat, mana yang nggak sehat, coba udah keburu ke daftar. Jadi kita kan ingin melakukan penyempurnaan, itu sebabnya dilakukan screening sehingga turun tuh 80% lebih yang wafat. Tapi kedepannya kan 2029 kita pengen kalau bisa 0 yang wafat, tuh kan. Nah, gimana, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Nah, saya sedang mengkaji, kita mau menyempurnakan screening ini. Nanti mau ngomong nih sama Pak Mendagri sama Pak Kepala KPU, apakah kalau bisa sekarang aja ditandatanganinya aturan barunya gitu ya. Karena kalau bisa screeningnya sebelum daftar. Karena saya belajar dari Pak KSP ini, Pak Muldoko itu jenderal. Jenderal itu kalau tentara mau perang, di screening dulu, kalau udah sakit nggak boleh maju perang. Dan apalagi kalau tentaranya mau perangnya kualifikasinya lebih tinggi, Kopassus gitu kan, pasti screeningnya lebih ketat lagi. Karena ini Bawaslu ini kan petugas pemilu ini kan kerjanya, aku dengar ada yang sampai di atas 10 jam gitu kan, ada yang 12 jam, 16 jam, ini kan udah kerja kayak tentara Kopassus gitu kan, kerjanya kerja yang benar-benar khusus dan berat. Jadi kami sebenarnya ingin mengusulkan, nanti akan duduk bersama nih sama Pak Tito, Pak Kepala KPU, sama ini mungkin difasilitasi sama Pak Muldoko nih, agar kalau bisa itu menjadi syarat. Jadi screening kesehatan itu menjadi syarat untuk mereka jadi tugas. Itu langkah pertama penyempurnaan yang kami ingin lakukan, agar mereka benar-benar pada saat nanti jadi petugas itu kondisinya sehat, sehingga kita bisa kalau bisa mengenolkan lah yang wafat ini. Yang kedua yang kami ingin lakukan juga, ini kan kerjanya mereka overtime ini. Nah, kami lagi ngitung nih, bisa nggak kita lakukan uji kesehatan kelilingnya itu setiap 6 jam misalnya. Kan ini kan saya dengar tadinya rencana ada yang 8 jam, ada 10 jam, tapi kalau banyak tadi Pak Tito, Pak Kepala KPU bilang juga ada yang lebih dari itu, 12 jam, mungkin ada yang 14 jam. Nah, itu kita lagi berpikir, karena ini TPS kan ada 823.000. Nah, kalau fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan dan Pemda kan ada 10.000 di level kecamatan. Bisa nggak misalnya satu puskesmas di kecamatan mengcover TPS di kecamatan itu, sehingga untuk yang berisiko tinggi aja dulu, nggak usah semuanya, sengaja bisa didatengin, dicek. Ceknya kita gampang kalau karena risikonya kan itu tadi jantung ya sama stroke. Itu kita bisa cek tekanan darah, kan bisa diukur gitu. Kita bisa cek denyut jantung pakai jam aja sekarang udah bisa kan. Heart rate-nya berapa nih? 60, 70, 80, apa udah 150, udah 170. Itu kan berisiko kan kalau denyut jantungnya tinggi kan. Atau juga kita bisa ukur saturasi, karena beberapa juga meninggalnya karena masalah pernafasan. 3 hal itu kan mudah, alatnya ada dan semua petugas puskesmas punya. Nanti kita akan coba kita hitung, bisa nggak untuk TPS-TPS yang kita identifikasi ada petugas TPS yang berisiko tinggi, udah tua atau dia punya komorbid, punya penyakit bawaannya banyak, itu kita periksa setiap 6 jam gitu. Kita datangin sama petugas puskesmas. Jadi 2 hal itu teman-teman, kita ingin kalau bisa screeningnya menjadi syarat untuk menjadi petugas. Kemudian kalau yang berisiko kita identifikasi risiko lebih tinggi, kalau bisa setiap 6 jam itu kita cek. Jadi nggak usah keburu sampai sakit. Karena walau bagaimanapun mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Ya, dan buat kita semua 1 nyawa aja sebenarnya sudah kebanyakan. Kalau bisa jangan ada lagi yang wafat. Mungkin dari kami demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menkes. Ada satu yang menarik teman-teman sekalian. Waktu rapat di kantor Kepala Staf Presiden, kita anjurkan para petugas itu untuk olahraga. Dan alhamdulillah itu sekarang secara masif itu sebelum kegiatan sudah pada olahraga. Itu juga membantu itu. Cukup bagus itu ya. Oke Pak Dirut BPJS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu BPJS juga menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya dan doa untuk yang tidak terhindarkan dipanggil oleh Tuhan melalui kita ya.
Nah, yang jelas sebagaimana tadi disampaikan, BPJS Kesehatan itu tidak saja hanya mengurusi terapi, tapi kami juga berupaya untuk tentu berkoordinasi dengan Kemenkes melakukan promosi prevensi termasuk screening. Nah, ini screening itu dari pertama Kemendagri tadi, Bapak Mendagri menyampaikan bagaimana petugas dari KPPS itu, pemilihan umum ini betul-betul dijamin ya. Itu dari 7,9 petugas, ternyata masih sedikit tadi, sampaikan ada 278.495 yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS. Tetapi yang menarik adalah kesadarannya sangat tinggi karena dari 7,9 juta itu ada 6.825.951 yang melakukan screening atau sekitar 86,4%. Dari screening tadi sudah disampaikan, yaitu ada 398.155 yang berisiko penyakit, terutama atau 5,83% yang di screening itu berisiko penyakit, dan kita beritahukan ya, kita ada dashboard, tentu kementerian lembaga bisa akses, tetapi juga kepada peserta sebetulnya atau masyarakat umum memang terbatas tetapi bisa. Nah, itu paling tidak yang hipertensi, Pak. Riskesdas itu hipertensi kita itu 34%. Dan banyak masyarakat Indonesia nggak tahu kalau dia hipertensi karena tidak periksa. Nah, itu ada 63% hipertensi dari petugas KPPS ini. Kemudian yang nomor 2 tadi memang jantung koroner 26%. Kemudian gagal ginjal kronik itu 8%. Dan diabetes mellitus 3%. Nah, kalau orang gagal ginjal kronik, ya, ini tentu memerlukan cuci darah paling tidak seminggu 2 kali. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, ini upaya kita screening itu lalu ditindaklanjuti dengan berbagai macam antisipasi, antara lain para petugas kesehatan di FKTP ya, itu bekerja untuk monitor dan kemudian memberikan hal-hal yang diperlukan untuk bisa kesehatannya lebih baik. Jumlah petugas dilayani di FKTP itu 12,7% atau 50.596. Jumlah kunjungannya 69.004 kunjungan untuk di FKTP. Yang di rumah sakit atau FKRTL itu ada 7,1% atau 28.414 jiwa, dan yang kunjungan itu kunjungannya 56.689. Saya kira itu yang paling penting, bahwa kita bagus sekali ini untuk melakukan screening, promosi prevensi, tetapi juga menyiapkan terapi kalau diperlukan. Hanya masalahnya tadi sampaikan bahwa sudah menjadi petugas duluan baru kita screening. Nah, mungkin ke depan screening dulu baru menjadi petugas. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teman-teman sekalian, sekali lagi kami atas nama pemerintah ingin menyampaikan ucapan bela sungkawa yang sederhana kepada para pejuang demokrasi. Semoga arwah almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan selanjutnya kita pemerintah tetap concern untuk membangun kewaspadaan yang tinggi agar sisa waktu yang ada tidak ada lagi hal-hal yang seperti itu, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk preventif maupun kuratif. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang biru mana nih?
Pemilu 2024 diikuti oleh 24 partai politik. Kenali nama, logo, dan nomor urutnya. Jadilah bagian dari perhelatan akbar demokrasi negeri ini untuk Indonesia damai sejahtera. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 bersama teman memilih. Kompas TV, Rumah Pemilu. Para agen, sampaikan pesan, teman terpercaya.